Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik kelas 2. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar jangan lupa subscribe dan like agar Miss tambah semangat untuk membuat konten video pembelajaran lainnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk materi pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan teks percakapan. Lalu yang kedua ada PPKN, aturan di lingkungan rumah. Nah anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang mari kita membaca teks percakapan di halaman 80. Togar hendak mengunjungi Ahmad di rumahnya. Dia telah sampai di depan rumah. Selanjutnya dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ibu Ahmad membukakan pintu rumah. Maaf, Ahmad ada, Bu? Ada nak, silahkan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Hai Togar, kita jadi kemana? Ayo kita pergi ke pasar murah di kota. Baiklah, aku pamit ibu dulu ya. Bu, kami pamit mau ke pasar murah. Saya juga pamit, Bu. Loh, kalian tidak minum dulu? Terima kasih, Bu. Kami segera berangkat saja naik sepeda. Baiklah, hati-hati di jalan ya nak. Baik, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks percakapan tersebut, sekarang mari kita jawab pertanyaan terkait teks percakapan tersebut di halaman 81. Nah sekarang mari kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1. Apa isi percakapan di atas? Nah, kira-kira percakapan tersebut isinya tentang apa ya? Ya, anak-anak benar sekali. Percakapan tersebut isinya adalah tentang Togar yang mengunjungi rumah Ahmad ya. Jadi di sini Togar ingin mengajak Ahmad untuk pergi ke pasar murah. Nah, sekarang anak-anak silahkan tulis di buku tematik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara Togar saat hendak masuk ke rumah Ahmad. Tadi sebelum masuk rumah Ahmad, Togar ngapain dulu ya? Ya betul sekali, Togar mengetuk pintu dan mengucapkan salam ya. Ya anak-anak silahkan tulis di buku tematiknya ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Togar saat hendak pamit? Ya tadi saat hendak pamit Togar melakukan apa ya? Iya betul sekali, Togar meminta izin untuk pamit kepada Ibu Ahmad ya. Nah silahkan anak-anak tulis di buku tematik kalian. Baik anak-anak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 4. Menurut kalian bagaimana sikap Togar saat hendak berpamitan? Nah kira-kira menurut anak-anak sikap Togar itu seperti apa ya saat hendak berpamitan? Ya anak-anak betul sekali ya, Togar bersikap sopan ya saat hendak berpamitan. Hal ini ditunjukkan dari sikap Togar yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Ahmad ya sebelum pamit pulang. Di pasar murah ada banyak benda yang dijual. Ada yang berwujud benda padat seperti payung, tas, dan pakaian. Ada yang mengandung benda cair seperti minuman ringan. Ada yang mengandung benda gas
seperti balon dan bola karet. Nah, silahkan anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang mari kita sebutkan nama benda-benda tersebut dan fungsinya. Pada gambar tersebut terdapat gambar benda, balon, payung, bola karet, botol, sapu ijuk, pakaian, gelas, dan lampu. Sekarang, mari kita sebutkan fungsi dari masing-masing benda pada gambar tersebut. Anak-anak bisa lihat di halaman 82. Yang pertama yaitu payung. Nah, payung fungsinya adalah melindungi diri saat hujan dan panas. Untuk benda yang kedua yaitu sapu ijuk. Sapu ijuk fungsinya adalah untuk membersihkan debu dan sampah yang ada di lantai rumah. Ya, silahkan anak-anak tulis ya di buku tematiknya. Lalu yang ketiga ada pakaian. Untuk fungsi pakaian yaitu melindungi tubuh dari hal-hal yang tidak nyaman dan berbahaya. Untuk fungsi dari benda-benda yang lain pada gambar tersebut yaitu balon, bola, botol, lampu, gelas, silahkan anak-anak cari fungsinya masing-masing secara mandiri di rumah. Selamat mengerjakan anak-anak dan tetap semangat. Siang itu, Melanie bersiap-siap untuk mengunjungi Rasti, teman baiknya. Melanie akan membuat tugas yang diberikan oleh Bu Mirna. Bersama Rasti, Melanie akan membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan jika hendak bertamu ke rumah teman. Mereka membahas sejenak dan berselancar di internet. Mereka menemukan dan meringkas satu artikel menarik tentang aturan-aturan bertamu di rumah orang. Sekarang, mari kita baca aturan-aturan yang telah Melanie dan Rasti ringkas berikut ini. Etika saat bertamu. Yang pertama, jika sempat, sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertamu. Lalu yang kedua, bila telah berjanji datang jam sekian, usahakan tepat waktu. Lalu yang ketiga, bersabarlah sampai ada yang datang membukakan pintu. Lalu yang keempat, ucapkan salam. Bila bertemu penghuni rumah, ucapkan salam sebagai penghormatan kepada penghuni rumah, sekaligus sebagai tanda tamu sudah datang. Lalu yang nomor 5, sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah, namanya bertamu harus ingat waktu. Lalu yang keenam, selama bertamu jangan memegang barang-barang yang ada di kediaman tuan rumah sebelum mendapat izin dari pemilik rumah. Lalu yang ketujuh, bersikaplah sopan selama bertamu, terutama bila baru berkenalan. Yang kedelapan, bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu lain yang datang sebelumnya, perkenalkan diri kepada tamu tersebut. Lalu yang kesembilan, ketika tamu hendak pamit, ucapkan salam. Nah anak-anak, itu tadi 9 etika saat bertamu. Sekarang mari kita berdiskusi menjawab pertanyaan terkait dengan etika saat bertamu.
Pertanyaan pertama. Ada berapa etika bertamu menurut teks tersebut? Nah, kira-kira pada teks yang sudah kita baca tadi, ada berapa ya etika bertamu? Ya, anak-anak, betul sekali. Etika bertamu pada teks yang sudah kita baca tadi ada 9 etika. Nah, silahkan anak-anak tulis 9. Ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Mengapa ketika bertamu harus memberitahukan terlebih dahulu? Kira-kira kenapa ya sebelum kita ingin bertamu ke rumah teman, kita harus memberitahukan terlebih dahulu kedatangan kita terhadap teman kita? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali ya. Hal itu sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemilik rumah bahwa kita akan bertamu ya. Jadi pemilik rumah atau teman kita bisa bersiap-siap terlebih dahulu sebelum kita datang. Selanjutnya soal nomor 3. Mengapa ketika bertamu harus tepat waktu sesuai janji yang disepakati? Kira-kira kenapa ya harus tepat waktu ketika kita ingin bertamu ke rumah teman? Ya, anak-anak, benar sekali. Jawabannya adalah agar memudahkan pemilik rumah dalam mengatur waktu ya. Karena khawatir pemilik rumah punya acara di tempat lain, jadi agar tidak bentrok waktunya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Mengapa ketika bertamu harus masuk setelah dipersilahkan? Kira-kira kenapa ya? Ya, anak-anak, benar sekali. Agar pemilik rumah dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, karena khawatir pemilik rumah ini belum siap ini dalam arti misalnya rumahnya masih berantakan, jadi mau dirapikan dulu, atau misalnya pemilik rumahnya masih belum memakai pakaian yang rapi ya. Maka ketika kita bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara, maka kita harus masuk setelah kita dipersilahkan oleh pemilik rumah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Mengapa ketika bertamu harus mengucapkan salam? Nah, kira-kira siapa yang tahu nih jawaban dari nomor 5? Ya, anak-anak, benar sekali ya. Jadi, ucapan salam ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik rumah, sekaligus sebagai tanda bahwa tamu sudah datang ya. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai etika saat bertamu. Semoga kita semua dapat mempraktekkan etika-etika tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Terima kasih anak-anak, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.